Halo sahabat-sahabat pinner semuanya, gimana kabar? Saya masih gembira sekali karena hari ini ya, pagi-pagi sekitar jam 10 lah ya. Berarti semalam dong ya, dirilis di Amerika, diposting, lalu kita keluar di Indonesia. Saya senang sekali melihat pernyataan resmi. Di sana ada Bang Nicholas dengan Mbak Seng Diovan langsung berbicara ya. Sebagai founder, pemilik aplikasi, saya ternyata nggak baca semua ya teman-teman. Saya pikir udah selesai. Ternyata masih ada lanjutan. Dan itu viral banget. Langsung tontonannya dari baru belum sehari udah 10.000 lebih ya. Wah, itu banyak komentar. Karena memang aplikasi kita ini memang lagi viral dan ditunggu juga oleh para penyanyi kan. Nah teman-teman, gini loh. Memang di Q1 ya, kuartal 1 sampai di bulan 3 itu kuartal 1. Tapi ada beberapa versi. Cuma keyakinan saya itu di Januari teman-teman. Ya. Dan Nicholas sudah memastikan, dan perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Jangan menarik sampai tanggal 3 Maret. Tanggal 30 Januari, Februari, 31 Maret. Ya. Kalau teman-teman lihat, ada pernyataan core team penundaan migrasi sampai 31 Januari ya, itu tidak mempengaruhi open mainnet. Ada pernyataannya di dalam ya. Jadi menurut saya tidak ada pengaruhnya. Sama dengan KYC ditarik ke tanggal 31 Desember. Dugaan saya benar bahwa Nicholas memberikan kesempatan kepada para pionir untuk lebih banyak melakukan QC. Karena itu akan mempengaruhi proses migrasi ya. Dan kalau sudah sangat signifikan ya, begitu banyak melebihi 3 juta, maka migrasinya targetnya akan tercapai. Bahkan coba kita lihat dulu ya. Lihat dulu yang saya sampaikan tadi, ada yang bilang kuartal 1 itu ya diambil di akhir. Tapi minimal teman-teman saya mau bilang bahwa sudah ada kepastian open mainnet. Ya kan? Tidak mungkin Nicholas berani ngomong kalau tidak dipenuhi. Lihat dulu di bagian, kita baca dulu ya, yang tidak saya baca di tadi pagi ya. Ini ada berapa lembar ini ya teman-teman. Nih, saya ambil langsung dari Cheng Diovan dan Nicholas Kokalis, pendiri Paineto. Ini pesannya. Teman-teman bisa lihat di beranda aplikasi. Mungkin sudah lihat semua, tapi ada yang suka ketika Bang Dema menyampaikan informasinya. Karena Bang Dema itu saat itu ekspresinya, misalnya kabarnya yang luar biasa ya, ekspresi sekjen juga ya begitu, ya kan? Semangat sambil ngopi-ngopi nih ya. Lumayan. Ini kopi kapal api. Cheng Diovan dan Nicholas Kokalis, pendiri Paineto. Para pelopor, kami telah mencapai lebih dari 18 juta pelopor yang telah di KYC. Dan lebih dari 8 juta diantaranya telah bermigrasi ke mainnet. Lebih dari 8 juta, ya kan? Jadi sisa 1 juta lebih. Sedangkan dikonfirmasi dari Nicholas sendiri bahwa bahkan dalam minggu terakhir ini ada sekitar 200 sampai 500 ribu ya. Jadi 500 ribu, saya pikir itu tinggal 1 juta lebih pasti terpenuhi ya. Makanya perhatikan ya, bagi yang nyinyi ya, saya akan lihat kolom komentar juga. Kayaknya nih videonya panjang ini kalau tidak putus ya, kalau tidak memorinya penuh ya. Wah, ini saya barusan upload juga. Ini sudah 2,3 ribu ya. Wow, viral ya. Ini ada apa nih ya? Jangan-jangan para penyanyi juga nunggu. Ngapain lu nunggu? Kau nggak punya koin, gimana sih lu? Ya. Ngapain lu nunggu ya? Lu nggak punya koin, lu. Aduh, gimana sih? Ya tapi nggak apa-apa sih. Kalau lu mau nunggu, tongkrongi konten saya sampai selesai ya, sampai ujung ya. Nah ini teman-teman.
bermigrasi ke mainnet terbaru, kami juga meningkatkan 8 juta di antaranya telah bermigrasi ke mainnet. Peningkatan terbaru, kami juga telah meningkatkan kecepatan penyelesaian QC sementara dan migrasi mainnet. Misalnya, hampir 200.000 pelopor bermigrasi ke mainnet pada hari terakhir. Ya, lihat. Dengan kecepatan ini, kami akan menyatakan jutaan pelopor lainnya dalam jaringan terbuka dan melampaui kondisi jaringan terbuka dengan 10 juta pelopor yang bermigrasi. Akan lebih 10 juta. Segera sehingga terbuka dapat diluncurkan sesegera mungkin pada kuartal 1 tahun 2025. Sesegera mungkin. Ada kalimat sesegera mungkin. Iya kan? Nah, jadi target akan terpenuhi, melebihi target. Garis waktu ini mendukung ambisi jaringan untuk tidak hanya melampaui sasaran migrasi dan jaringan terbuka dan mainnet kami dalam skala jutaan, tetapi juga memastikan inklusivitas lebih banyak pioner, khususnya pioner yang telah di-QC dan yang akan di-QC sementara dalam acara jaringan terbuka. Jadi perhatikan di sini. Khusus pioner yang telah di-QC dan yang akan di-QC sementara dalam acara terbuka, sehingga memberikan fondasi sekuat mungkin untuk transisi yang sukses. Ya. Jadi sementara dalam QC, sementara dalam migrasi, acara open network itu ya tidak terpengaruh. Ya, perhatikan ini baik-baik. Secara khusus kami perlu memperkecil kesenjangan antara jumlah pioner yang telah melakukan QC dan migrasi ke mainnet dengan mengandalkan tindakan kedua pioner untuk menyelesaikan persyaratan QC dan migrasi serta kecepatan pemrosesan sistem yang telah ditingkatkan untuk mendukung jutaan migrasi QC dan mainnet pioner secara terukur. Kami ingin menyertakan sebanyak mungkin dari mereka ke dalam open network. Nah, jadi walaupun sudah mencapai target, tetapi dia ingin atau core team ingin menyertakan banyak masuk dalam open network. Sementara open network waktu itu tidak terganggu. Ada 3 alasan utama mengapa hal ini penting. Perhatikan. P-Network selalu mengutamakan aksesibilitas dan inklusivitas. Kami ingin sebanyak mungkin pioner yang telah bersama-sama menjalani perjalanan ini memiliki kesempatan untuk menggunakan P mereka setelah Open Network diluncurkan. Jadi target itu melebihi. 2, lebih banyak P yang bermigrasi ke mainnet sebelum Open Network. Nah, lebih banyak, ya kan? Berarti lebih banyak keterlibatan dan stabilitas dalam ekosistem. Lebih banyak yang masuk dalam ekosistem memenuhi target. Lebih baik. 3 jutaan pioner perlu bermigrasi ke mainnet mungkin ada di tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda. Migrasi mereka berarti Anda akan menerima lebih banyak PI berdasarkan bonus P yang Anda tambang yang dikaitkan dengan mereka. Nah, jadi ingin memberikan P lebih banyak kepada teman-teman yang memiliki lingkaran keamanan, ya, circle-nya. Oke? Nah, itu ada 3 alasan. Perhatikan. Setelah lebih dari 6 tahun membangun, sangat penting bagi P untuk membangun jaringan terbuka dengan benar. Meskipun memerlukan sedikit lebih banyak waktu, di mana pekerjaan yang telah kita lakukan mengarah pada sasaran yang kita tuju. Luar biasa ya pioner. 6 tahun loh ya. Kita sama-sama. Ini bukan waktu yang singkat. Mungkin ada orang bilang, apa itu yang kamu lakukan 6 tahun? Ya. Tapi di detik-detik terakhir saya ngomong kepada teman-teman bahwa P dibuat lebih sempurna daripada BTC. Saya buka kacamata dulu ya. Tim inti akan terus memantau kemajuan migrasi dan menentukan waktu peluncuran open mainnet yang spesifik dengan menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk bertransisi ke periode mainnet berikutnya dan memperkecil kesenjangan antara pioner yang telah di-QC dan yang bermigrasi ke mainnet. Jadi gini teman-teman, maksudnya antara QC dan bermigrasi itu
sekitar 10 juta jaraknya. Jadi ini dikejar supaya bermigrasi itu bisa mendekati QSC, mengimbangi QSC. Tujuannya apa? Pioner yang diuntungkan, supaya teman-teman yang bermigrasi lebih banyak pioner yang masuk bermigrasi dan koinnya masuk di dompet, gitu loh ya. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang jadwal diperbarui. Kami akan mengumumkan tanggal peluncuran Open Network yang spesifik sebelum tanggal tersebut kepada komunitas. Ya, jadi ini sudah, ternyata nanti masih akan ada pengumuman yang lebih spesifik. Kondisi jaringan terbuka mencapai dan melampaui sasaran. Lihat, ya kan? Jadi migrasi itu bukan hal yang menjadi hambatan sekarang. Kondisi jaringan terbuka mencapai dan melampaui sasaran, iya kan? Karena untuk migrasi itu dalam waktu singkat bisa migrasi sampai ratusan ribu. Dalam 3 hari saja sudah bisa mencapai jutaan, tapi hanya mendekati kesenjangan antara QSC dan bermigrasi. Persyaratan jaringan terbuka yang dirilis pada Desember 2023 dibuat untuk memastikan bahwa jaringan Pi memiliki fondasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam jangka panjang. Kami gembira untuk menyampaikan bahwa kemajuan dan dalam menyelesaikan persyaratan ini luar biasa berkat kerja kolektif semua pioner. Baca pengumuman selengkapnya untuk memahami persyaratan dan konteks ketentuan. Pembaharuan QSC dan migrasi mainnet dimulai dengan kondisi 2. Pi Network telah mencapai lebih dari 18 juta pioner yang telah melakukan QSC, jauh melampaui target 15 juta. Tim inti terus meningkatkan proses QSC seperti pembaruan terkini yang membahas kasus tentatif, pengajuan ulang, kemampuan untuk mengajukan dan perbaikan bug. Tentu teman-teman yang tentatif kan pingin dong, jangan dulu open mainnet, tuntaskan dulu, bermigrasi dulu. Makanya banyak teman-teman, gimana saya Bang Dema belum migrasi? Nah inilah yang dipikirkan oleh core team. Seiring dengan upaya kami untuk terus melakukan peningkatan serupa, kemungkinan pioner dan dengan status QSC tentatif untuk mencapai finalitas termasuk lulus QSC sepenuhnya, kami berharap jutaan lagi akan menyelesaikan QSC dalam beberapa bulan ke depan. Akan tetapi sebaliknya, lebih dari 8 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet yang menunjukkan kesenjangan besar dari jutaan pioner yang telah menyelesaikan langkah utama QSC dalam daftar periksa mainnet tetapi sebelum bermigrasi saldo mereka meskipun 2004 selalu menjadi tujuan Open Network. Kami tidak dapat mengabaikan banyak pioner ini dari peluncuran. Hal ini juga terutama berlaku karena kami belum mencapai tujuan migrasi 10 juta dan stabilitas jangka panjang jaringan setelah Open Network akan terpengaruh jika kesenjangan terlalu besar ya. Jadi ada pendekatan. Untuk mengatasi hal ini, tim inti telah membuat terobosan dalam meningkatkan kemampuan migrasi mainnet dan telah menerapkan solusi yang telah memigrasikan lebih dari 500.000 pioner dalam seminggu terakhir saja dan dapat memigrasikan sekitar 200.000 pioner. Akhirnya target itu ya kan. Per hari ini dan seterusnya setelah pioner menyelesaikan semuanya persyaratan daftar periksa mainnet. Jadi saat solusi terus memproses lebih banyak pioner selama beberapa minggu ke depan, faktor utama di sini adalah waktu. Ini juga tergantung pada pioner yang mengambil tindakan dan yang diperlukan untuk membuka blokir dari diri mereka sendiri seperti orang-orang dalam status QSC yang diterima sementara untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan aplikasi mereka. Perhatikan. Bulan Januari atau Februari. Mudah-mudahan masih sempat ya teman. Kalau tidak sempat kita masuk di video berikutnya ya. Lebih jelas pastikan teman-teman mengikuti video Bang Dema ini seperti berseri. Per hari dan seterusnya setelah pioner menyelesaikan semua persyaratan daftar periksa mainnet. Jadi saat solusi terus memproses lebih banyak pioner selama beberapa minggu depan, faktor utama di sini adalah waktu. Ini juga bergantung pada pioner ya. Seperti orang-orang dalam status QSC yang diterima sementara untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan aplikasi mereka hingga final. Kami berharap dapat melampaui target migrasi 10 juta dengan kecepatan migrasi kami saat ini pada bulan Januari atau Februari. Ya, lihat pada bulan Januari atau Februari. Selain pekerjaan ini, fitur baru yang memungkinkan pioner melakukan migrasi kedua selanjutnya adalah saldo yang dapat dipindah tangankan juga akan segera dirilis. Wow. Ini yang keren ini.
Memungkinkan pioner yang sudah berada di mainnet untuk mentransfer lebih banyak saldo mereka dan lebih banyak fee jaringan yang dimigrasikan ke mainnet. Pembaruan masa tenggang, mengingat perubahan jadwal skala keseluruhan, kami memperpanjang kedua tenggang waktu masa tanggal hingga 31 Januari. Ya. Saya bacakan di awal ya, di terakhirnya. Mana ya? Kondisi 1, jaringan terbuka solusi dalam penskalaan QC dan migrasi mainnet telah disediakan seperti yang dibahas di atas. Perbaikan lebih lanjut pada proses ini untuk membuka lebih banyak kasus kritis sedang berlangsung, tetapi seharusnya tidak menghalangi peluncuran jaringan terbuka ya. Jadi yang tadi saya bilang ya, tidak menghalangi jaringan terbuka. Inilah inti yang saya sampaikan di awal, seperti teman-teman masih dapat waktunya. Jadi kondisi 1, KYC dan migrasi tidak mempengaruhi. Jadi sementara dalam proses KYC dan migrasi, core team bisa melakukan open network atau jaringan terbuka. Tadi saya baca ya. Perbaikan lebih lanjut pada proses ini untuk membuka lebih banyak kasus kritis sedang berlangsung, tetapi seharusnya tidak menghalangi peluncuran jaringan terbuka. Kami senang mengonfirmasi bahwa tidak ada penundaan lebih lanjut pada peluncuran open network berdasarkan faktor lingkungan eksternal terkini untuk kondisi 3. Ya, untuk kondisi 3 teman-teman. Jadi kami akan memantau dan menilai faktor tersebut secara seksama. Jadi tidak ada pengaruhnya. Itulah yang saya sampaikan. Jadi ini adalah kabar baik bagi para pioner. Ya, tinggal tunggu dalam waktu dekat. Artinya sudah ada kepastian dari Bang Nicholas. Kita selalu bersama-sama. Saya sangat yakin apa yang disampaikan oleh Bang Nicholas. Saya sangat yakin teman-teman. Ya, perhatikan ini. Ini inti yang saya sampaikan tadi. Wow, ini panjang videonya Bang Dema. Saya harap kita ramaikan sampai open network. Bagaimana kalau open network Bang Dema? Berhenti buat video? Tidak. Saya terus akan membuat video. Ya. Mungkin lebih tinggal banyak membuat video, ya kan? Tapi kan koin sudah banyak Bang Dema. Tidak ada masalah karena saya lahir dari web 2. Ya, dan saya harus selalu bersama-sama dengan teman pioner. Saya harap teman-teman selalu bersama-sama. Saya senang sekali antusias para pioner di detik-detik terakhir ini. Sampai video terakhir saya baru 1 jam itu sudah 2,5 ribu. Dan yang video pertama video kedua hari ini sudah tembus sekitar 10.000 lebih. Terima kasih para pioner. Support channel ini, hanya satu-satunya channel yang benar-benar menjadi motivator sejati bagi pioner semuanya. Teman-teman tahu sendiri, walaupun kita dibully di luar sana, bahkan ada para pioner yang sudah mulai hampir rontok, tetapi Bang Dema tetap eksis bersama dengan teman-teman. Siapa yang bersama Bang Dema? Saya bilang bahwa teman-teman pioner sejati, kalau ngikut Bang Dema, saya percaya aja. Anda boleh percaya atau tidak, tapi kalau mau rontok, rontok aja. Saya hanya mau percaya kepada Nicholas. Semangat para pioner, sampai ketemu di puncak kesuksesan.